Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini saya akan bersama-sama pergi ke Wihara Budayana Royal yang di Royal Residence, yang ini di hari Minggu, di mana di tiap hari Minggu wihara ini mengadakan puja bakti. Dan dalam menyongsong datangnya tahun baru Imlek 2576, pada kesempatan ini, minggu ini telah melakukan kegiatan function atau melepas satwa ke habitatnya. Dan inilah tangga-tangga memasuki Wihara Budayana Royal. Dan ini ibu-ibu yang bersiap menerima tamu, ya. Ini kita bersama-sama. Ini ibu-ibu yang siap menerima tamu, menyambut dengan penuh keramahan. Dan ini kita memasuki gerbang dari Wihara Budayana Royal, di mana di dalamnya ada umat yang sedang mengabarkan dharma. Ya. Selamat siang, Mbak Teh. Mohon izin ya, Mbak Teh. Sudah. Akhirnya Mbak Teh seharusnya lebih daripada saya, gitu ya. Nah, jadi dia nggak ngerti, kebablas. Akhirnya tidak bisa mengungkapkan, oh ini sebenarnya bukan masalah saya. Kelelahnya luar biasa loh, secara fisik maupun mental. Dan yang ketiga, kemampuan mengetahui itu bisa mengganggu orang lain. Mengetahui ya, karena dia memiliki kepekaan tadi. Misal saya punya kepekaan dan kemudian saya tahu kalau Pak Anjingnya akan melakukan sesuatu, perasaan nggak ngomong ini nggak enak, dia kan? Tapi mau ngomong, iya kalau Pak Anjing percaya. Kalau nggak percaya, apakah Pak Anjing akan tidak akan merasa terganggu? Kalau dia ngomong apa ini, aku sehat-sehat kok dunia mau sakit, misal. Ya. Ini kuliah semester 3 kita bahas semester 7. Nah, ada 4 karakteristik orang berempati. Ya, pertama, emosional empat. Artinya apa? Mudah merasakan dan menerima orang-orang sekitar, memiliki kepekaan. Saya termasuk orang yang memiliki emosional empat. Saya tahu, oh dia ini perlu ini, oh ini lagi happy. Saya termasuk orang yang memiliki emosional empat, gitu ya. Mudah merasakan dan menerima emosional sekitar. Memiliki orang yang memiliki ini akan merasa mudah lelah secara emosional. Iya. Capek. Kalau orang bilang, oh aku kenapa dan ngurusin orang lain, urusan orang lain. Kadang-kadang suami saya itu masih, dan saya kadang-kadang jengkel. Orang telepon ke saya itu kalau saya buka konsultasi, kalau per jam itu kena 450.000, harusnya saya sudah bisa punya rumah tangga. Karena orang yang telepon ke saya paling nggak itu 1 jam atau 1,5 jam, 2 jam kalau nggak kata. Dulu saya ikut larut dalam persoalan mereka. Bahkan sekarang pun kadang-kadang ya kalau kita tidak bisa mengontrol sendiri, kaget. Dan itu capek. Sangat capek, ya. Jika mengangkat energi negatif, maka itu harus disalurkan untuk keluar dari tubuh. Iya. Mood saya sekarang jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena saya mulai rajin berolahraga. Tujuan saya berolahraga biasanya menjaga tubuh saya, menjaga pikiran saya. Olahraga itu banyak membuang sel-sel yang tidak baik dan membangun sel-sel yang baik untuk diri kita sendiri. Dan akhirnya apa? Moodnya kita bagus. Moodnya kita bagus, ya. Yang kedua adalah physical empat.
menangkap gejala fisik orang sekitar, bahkan tubuh akan merasakan hal yang sama. Kemudian jika mengalami gejala, direkomendasikan menguatkan gejala itu dengan latihan pernafasan. Physical effect itu jadi gini, oh kamu asam lambung, oh iya saya sakit asam lambung. Asam lambung biasanya sakit karena apa? Oh, pintar sudah. Nanti kedokter yang ngerti jadi. Atau sering asam lambung Pak Dono. Oh, itu lagi sebelah ya. Jadi kadang-kadang kita merasakan asam lambung, berarti Pak Dono punya physical effect ini, gitu ya. Ya, asam lambung. Apa itu lah? Pusing, migrain, vertigo, mual. Ya, mual itu gejalanya asam lambung, gitu ya. Terus ngantuk, nggak mari-mari. Ada nggak yang merasakan ngantuk terus? Ada. Enggak juga. Jadi ada orang dia merasa aku kok ngantuk aneh. Ternyata itu adalah salah satu bentuk reaksi tubuh yang karena dia tidak biasa menghadapi persoalan besar. Akhirnya rasa ngantuk itu adalah sebagai bentuk penolakan terhadap kecemasan. Yang ketiga, intuitif empat. Apa sih intuitif empat itu? Intuitif empat itu memiliki intuisi, firasat, kemampuan memahami tanpa melalui pengalaman nasional yang sangat kuat. Intuisinya kuat. Wes salah, kayak ketua Pandinda, wes salah. Pak Dono, pokoknya, kalau sudah ngomong pokoknya itu kan nggak ada nama. Ini Juliana ketawa, bener nggak? Pokoknya itu begini. Kok iso? Wes salah, pokoknya itu nggak dia jalan. Terus jadi, kandani loh, pokoknya kok gak percaya. Ya, nah, orang kayak gini, orang yang pilih kepakannya, itu udah capek. Secara mental, fisik capek. Akhirnya apa ya, harus mampu mengendalikan dan melindungi diri dari energi yang negatif. Ya, yang keempat itu plan empat, artinya dia bakal mengerti tanaman. Ini biasanya kalau ahli yang suka tanam menanam itu juga seperti manusia, dia punya hati, kan diajak ngomong, mama, gitu kan? Tapi plan empat yang tanamannya diajak ngomong semua. Nah, benar kan? Nah, akhirnya Pak Andi punya hobi bertanam, betul. Dan itu sebagai cara Pak Andi mengurangi stresnya. Kalau ngomong sama orang pasti jalan terus loh. Nanti ngomong sama tanaman nggak jawab. Enggak ya, ini terpencil yang terakhir. Jadi dia tahu, oh, kamu lagi sakit ya. Kamu kayaknya kurang minum, tak sinar minum. Nanti kalau tak sinar minum bulan dengan baik ya. Itu orang-orang memiliki kepekaan terhadap tanaman. Kemudian ada yang pada binatang. Banyak sekali nggak sekarang orang-orang yang membahasakan kepada binatang piaranya, mami, papi, mama, papa, koko, cece. Anjingnya dipanggil mimi. Ini enggak, Pak Andi punya peliharaan anjing. Kalau anjing membahasakan ke anjingnya nggak apa-apa. Ayo cece. Ayo cece, ayo ada apa-apa yang berarti apa lah. Ada ya. Tapi itu terjadi kan, mereka memang memiliki empat terhadap binatang itu. Terkoneksi dan mampu memahami kebutuhan hewan. Dan jangan salah loh, binatang-binatang itu, peliharaan kita itu, dia nurut. Papanya nggak ada datang, dia bisa nunggu di depan pintu rumah nunggu papanya datang. Anaknya aja sendiri belum tentu mau nunggu papanya di depan pintu untuk papanya datang. Tapi yang namanya anjing ditunggu Pak Andi ditunggu kan sama anaknya yang ditunggu.
Saya serius gitu ya. Saya bukan termasuk orang yang enak. Tanaman apa lagi? Saya punya mbak saya itu kalau pegang tanaman semua tumbuh, mawar bisa tumbuh bagus. Tangannya subur. Tangannya, saya nggak bisa. Setelah kasihlah nggak tumbuh tambah mati. Jadi saya tahu bahwa permasalahan di sana gitu ya. Nah, ada lagi yang terakhir adalah empat. Itu dia menyintai bumi. Biasanya orang-orang yang suka mengajak kita ayo jagalah global warming gitu ya, supaya jangan sampai terjadi bumi hancur dan sebagainya. Kalau 4, 5, 6 itu lebih cenderung ke hobi ya, tanaman dan sebagainya. Nah, perlu kita sikapi ini adalah emosional, fisikal, dan intuitif. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki 4 itu, ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita akan capek dan akhirnya siapa yang rugi? Kita sendiri. Terlalu peduli sama orang, terlalu peka, terlalu perhatian. Bisa jadi nepoi, bisa jadi. Tapi akhirnya capek siapa? Kita sendiri. Hanya karena gara-gara kita nipuin orang, hanya karena gara-gara kita bersikap peduli sama orang, kita sampai mengorbankan diri kita sendiri. Karakteristik orang-orang yang memiliki apa yang pertama adalah berusaha menyenangkan orang lain. People pleaser, gitu ya. Selalu berusaha menyenangkan orang lain, bahkan sampai dirinya mengorbankan dirinya. Contoh, saya kalau tidak makan pagi, saya akan sakit perut. Ya, datanglah Cicurian ke rumah saya. Saya mau makan, Cicurian datang. Cik sudah makan? Belum. Ayo makan. Loh, Cik ini sudah makan? Sudah, kamu makan apa kamu? Makan Cicurian. Apa yang terjadi? Cicurian pulang dengan bahagia, saya enggak. Kasarannya begitu. Ya. Jadi, seringkali orang yang memiliki empati itu dia berusaha menyenangkan orang lain. Ada yang orang kayak gini, kebanyakan ibu rumah tangga, termasuk saya. Saat kita jadi ibu rumah tangga, seperti anak bojo makan. Kamu makan? Terus tak perlu seperti anak bojo makan. Ya, gak beli baju, Cik. Enggak, seperti pokoknya anakku sendiri baju. Aku gak perlu. Yang menjadi pertanyaan, apakah pengorbanan Anda dihargai? Belum tentu. Pak Andi juga pengen punya bajunya, sampai di rumah bajunya pakai baju bagus, gak berseteran terus, dia nanti ya. Kok dikasih uang, kamu gak beli baju, buat anak-anak aja. Kita sampai biasanya seorang ibu itu mengorbankan dirinya seperti itu. Hingga akhirnya apa? Ibu-ibunya stres. Aku harus gak makan, semua makanan enak gak kasih ke anak, suami, semua enak. Tapi kalau nggak dihargain ya, makanya aku cuma untuk video. Ya. Akhirnya lagi seperti lele itu mengurangi, tapi habis membakar dirinya sendiri. Lele dia memang mengorbankan diri. Akhirnya begini, salah nggak seperti itu? Enggak. Kalau Anda bisa menerima kondisi itu, kalau Anda tidak merasa bahwa Anda tidak berkorban dan Anda tidak merasakan bahwa berkorban, saya harus diapresiasi. Tapi seringkali nulis dewi, betul nggak? Kamu kenapa? Contoh, ini contoh ya, bukan berarti bahwa
Henry itu seperti tunggal itu contoh. Henry dulu misalnya adalah tidak mungkin di PMDDS. Ya sudah belani, membantu. Ini misal ya, ini saya tidak bilang ini. Nanti takutnya, oh kamu jadi aktifan di sini ada itu ya. Bukan ya, ini cuma sekedar contoh, ya. Yang di PMD, di PBS, dia terus jangan mati-matian begini begitu, nggak boleh. Kalau ini kita membutuhkan apresiasi, menjadi masalah nggak? Tapi namanya manusia pasti memiliki rasa untuk dihargai. Sampai titik rasa penghargaan tidak ada, terus tidak, terganggu nggak? Terganggu. Jika akhirnya apa? Terus mati-matinya kerja, disuruh ke sana ini, kok nggak ada harganya saya. Sampai di titik Anda merasa itu kolaps. Nah ini bukan zaman tadi yang saya bilang. Ini sudah masuk ke kuliah semester 7. Terus ada yang tanya, terus yang bicara di depan ini sudah bertanya juga. Oh, saya masih jauh sempurna. Tapi, nah nanti itu pengujian skripsi sebentar lagi. Nah, yang kedua adalah seseorang yang memiliki empat itu memiliki energi yang sensitif, peka. Ya, dia bisa peka merasakan energi sekitar, mudah lelah di keramaian, cenderung merasakan emosi orang lain seperti emosinya sendiri. Nah ini kok feeling gak enak ya dimulai apa? Gak tahu feeling gak enak tiba-tiba melihat pahala. Ada yang merasa begitu? Kenapa ya? Saya habis gosok gigi kok rasanya gak enak. Kenapa ya? Perasaan saya gak enak. Tiba-tiba mendapat kabar ada saudara yang meninggal, mengalami musibah misalnya. Tapi kemudian kita tidak sempat sampai di situ. Di mana ya saudaranya yang kok ditinggal sama ini? Kasihan dari dia. Wah, pasti dia pasrah kesedihan yang luar biasa. Larut, kalau kita larut, capek nggak kita? Capek. Urusannya kita sendiri tak kedapur. Kok mikirin urusan orang lain? Dan belum tentu orang lain itu minta kita pikirin. Kenapa? Nah, capek seperti itu. Capek. Lalu yang ketiga adalah belas kasih. Bagus sih, bagus. Tapi orang yang memiliki belas kasihan yang sangat tinggi ini, dia bisa memulai penderitaan orang lain. Benar. Tapi kalau orang modelnya kayak Agus, Mbak Novi yang punya yayasan itu orang memiliki belas kasih nggak? Pasti punya, nggak mungkin orang yang nggak punya belas kasih dia mau membantu orang lain. Tapi ketemu yang modelnya Agus, Gus gitu ya. Yang modelnya Agus, capek nggak? Capek. Sama halnya nanti misalnya BPI di Baksos, niatnya baik. Baik. Kemudian saya yang terima di sini ini top opo iki kok ono sepone kok ono emas kok berlian misalnya. Capek nggak? Kalau yang tidak memiliki rasa yang sangat tinggi, kalau dia tidak bisa mengcounter itu semua, wes mari ini gak ngurusi wong, gitu kan? Gak lu tak apa kata dia panjangnya dulu. Tak ketika orang bersabot, Juli ada orang kemarin dengan ini gitu kan, ya. Nah ini kalau kita adalah memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Nah, yang kelima ini, seringkali mereka yang memiliki kepedulian yang tinggi, ya, menyenangkan orang lain, pakai dia nggak peka pada dirinya sendiri.
Ya itu tadi dia nggak mencintai dirinya. Mencintai bukan berarti egois ya. Kenapa? Kalau Anda tidak menghargai diri Anda, Anda tidak mencintai diri Anda. Kira-kira orang mana akan mencintai diri Anda? Tak mungkin. Nah, seringkali yang kita lupakan adalah kita tidak memiliki waktu untuk memikirkan diri kita. Egois itu bukan namanya. Egois kalau Anda terus-menerus memikirkan diri Anda hingga Anda lupa memikirkan orang lain. Itu egois. Tapi kalau Anda sampai ngopeni orang lain, Anda tidak memikirkan diri Anda, sangat lebih jauh egois. Kenapa? Karena Anda tidak memikirkan diri Anda. Kenapa? Loh, Buddha itu memikirkan dirinya sendiri, kok coba dia berbagi kepada orang lain. Loh, gak jadi Buddha gak? Enggak. Kalau dia terus bablas, dia gak berhenti kalau sudah datang untuk dikasih minum, untuk dia berada, dia gak ada sempurna. Nanti nggak ada ya, nanti kasih mana? Betul itu. Kalau Siddhartha terus membablaskan, menyiksa diri, kira-kira dia bisa mencapai ketenangan sempurna enggak? Orang sudah, kalau di gambar sudah kelihatan tulang semua, kira-kira bablas enggak? Bablas. Akhirnya datanglah Siddhartha yang kasih air tadi gitu kan, air yang beras. Kemudian datanglah seorang pengamen yang dia bilang, senar kita kalau dikencengin putus, kalau dikendorin nggak bunyi. Jadi kalau tanya, udah egois? Enggak. Karena dia mencintai dirinya. Supaya apa? Supaya dia bisa menolong orang lain. Ajaran Buddha mengatakan, siapa yang bisa menolong diri kita sendiri? Ya diri kita sendiri. Berarti Buddha egois juga. Tapi kalau Buddha pada saat itu terus bablas tanpa sengsara benar. Ya berarti ya. Tapi nanti daripada saya yang juga ada di sini gitu ya. Kalau presiden itu harus mikir rakyat atau mikir di situ. Presiden harus memikirkan rakyat. Tapi sebelum dia memikirkan rakyat, Pak Andi, seharusnya dia sudah selesai dengan persoalan dirinya sendiri. Contoh, memenuhi kebutuhan keluarga dia sudah selesai kan? Kalau dia sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, dia bisa memikirkan kebutuhan rakyatnya. Nah kalau nggak bisa menyelesaikan kebutuhan dirinya sendiri, kira-kira bisa nggak dia menyelesaikan kebutuhan rakyatnya? Apa? Serakah kan nggak pernah puas sih. Namanya ya aku sudah bisa mengikuti keluarga tetapi mau lagi. Nah itu kan beda yang dipertanyakan Pak Andi. Itu tidak memang serakah karena dia punya niat lain. Kalau dibalikkan kayak gitu, apakah kemudian yang menjadi pandita, yang menjadi mohon maaf tokoh agama, tokoh lainnya yang punya yayasan, apakah tidak memiliki hal seperti itu? Pasti punya. Kalau memang niatnya mencari kepentingan lain. Ada presiden itu kurus bikin orangnya, tindakannya bikin orangnya kurus itu. Presiden mana? Angkat bisa makan. Sebelum jadi presiden dia belum makan enggak? Enggak. Kan kata orang Pak.
Jadi kalau menurut saya, semua pemimpin jangankan itu, saya sendiri pun misalnya, Bante sendiri pun, kalau kita tidak selesai dengan dirinya kita sendiri dulu, kita nggak mungkin akan bisa memberikan orang lain, membantu orang lain. Pak Andi, kalau nggak bisa menghidupi anak-anaknya, nggak bisa kasih makan anak-anaknya, bisa kasih makan saya? Belum tentu. Kalau Pak Andi jadi lele, ya bisa aja. Tapi akhirnya apa? Anda mengorbankan orang lain, bukan diri Anda sendiri, tapi orang lain. Nah, orang-orang yang memiliki empat, kalau dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, dia akan seperti itu, Pak. Akhirnya menjadi persoalan baru atau enggak? Menjadi persoalan baru. Ya. Dan yang terakhir, orang-orang seperti itu akan dimanfaatkan orang-orang yang memiliki narcissistic personal disorder. Narsis, kepedean. Jadi dia merasa bahwa orang-orang yang seperti ini adalah berkorban, dimanfaatkan, dimanipulasi. Orang-orang yang NPD itu kan sekarang lagi booming tuh di TikTok. Tetapi yang harus kita pelajari adalah tidak semua orang itu NPD itu berkelakuannya seperti itu. NPD bisa disembuhkan, bisa. NPD itu gangguan kesehatan mental, iya. Sama halnya dengan kita sakit flu. Kalau memang kita sadar kita sakit flu, istirahat nggak bisa sembuh, minum obat masih nggak bisa sembuh, pergi dokter. Pergi dokter masih nggak bisa sembuh, pergi dokter spesialis. Nah, NPD juga begitu, ada taraf-tarafnya. Orang sakit gangguan kesehatan mental juga ada taraf-tarafnya. Tapi yang penting adalah kita mau menerima diri kita dulu. Oh, apa NPD kan ya? Kalau kita nggak mau menyadari diri kita sendiri, kira-kira kita bisa berubah nggak? Nggak bisa. Sama halnya kayak kemarin saya bercerita sama teman saya baru aktif melayani di gereja. Ya, dia bilang, bantulah kita punya teman. Kemudian kita berdepan itu saya sendiri yang berdepan. Yang sedang mengalami masalah ini orang Kristen. Dia curhatnya ke saya. Saya bilang secara ini saya bantu, tapi kalau kita mau iman, kalau orang lain ini dimakan, saya nggak mau. Kalau kita bicara masalah iman, ya kamu harus cari seseorang yang memiliki iman yang sama untuk menguatkan dia. Ya. Wah, ini Bu Yuli sudah jadi bahasa itu memang bahasa yang memang untuk kita di level rumah tangga itu bahasa yang memang perlu kita dapat kalau kita sudah dalam terlalu. Tapi seringnya di tempat kita kalau kita sudah terlalu, ya sudahlah, terimalah karmamu, gitu. Terimalah karmamu sebagai itu, gitu kan. Padahal itu kalau di tempat kita kan, ya kita harus bisa menerima. Makanya bahasanya kita merangkul kemarahan. Itu kan jauh lebih puitis, tapi di saat orang-orang yang bermasalah butuh kata-kata seperti itu. Karena kita masih di level rumah tangga, bukan seperti kayak bantai-bantai dia membantai, merangkul atau marah ngomong apa sih, buang aku segala. Levelnya bantai, gitu ya. Tapi kalau level-level di tempat kita, begitu misalnya kau jono curhat, aku posisi aku jono terima kamu. Kira-kira itu kau jono bisa ngamuk apa nih? Ngamuk. Terus aku disampai karena aku goyong ini kan begitu gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, saya bilang kamu butuh orang yang memiliki keimanan yang sama untuk menguatkan iman. Karena dia merasa bahwa kondisi seperti ini yang dialami, kenapa kamu saya yang aktif di gereja? Kenapa kok saya yang mendapatkan? Maka
kalau ngomong kayak gitu kan ini sudah ngomong ke iman. Gitu kan. Ya kalau saya bilang, ya memang. Nah, kalau agama Buddha ya memang itu karma, tapi kita nggak boleh terpuruk dalam karma. Kalau semua saya kono ya karma. Begitu juga dengan orang-orang yang NPD. Karena pada dasarnya orang itu jauh di dalam lubuk hatinya dia menyadari kita melakukan kesalahan. Kok jangan kamu salah ya? Enggak, ngapain aku? Tapi jauh di dalam lubuk hati Anda. Satu saat Anda bilang, ya saya salah. Mengakui itu tidak mudah persoalan. Nah setelah Anda mengakui ya saya salah, Anda bisa menerima kekuatan dari Anda, baru kita bisa obati. Sama halnya kalau orang di sumur, masuk dalam lubang sumur, minta tolong, kita yang di atas nolongi, ngasih mulut tali apa, bahkan kita sudah mau masuk ke dalam sumur. Begitu sampai masuk dalam sumur yang dia tidak mau, apakah kita akan mau tetap di dalam sumur itu? Kalau saya nggak mau, kenapa? Sia-sia. Kenapa? Bocah ya. Benar nggak? Kita mau tolong orang lain yang ditolong nggak mau. Mau sampai kayak ibu Sapiro. Tuhan, buat apa kita buang energi seperti itu? Ya kan? Mending kita berikan kepada yang lain. Nah, orang-orang NPD suka memanfaatkan orang-orang yang seperti itu. Jika kita dibuat menjadi tidak berdaya, ya, dimanipulasi. Kenapa? Bukan, karena dia orang-orang ini adalah orang-orang tidak mau orang itu tahu bahwa dia tidak sempurna. Dia orang yang merasa dirinya itu sangat perfect. Padahal tidak begitu. Tapi banyak sekali di TikTok itu yang menyesatkan juga. Bahwa kalau Anda bermasalah dengan suami Anda, oh pasti suami Anda NPD. Orang laki 90% memiliki, ya saya cuma bilang memiliki NPD. Iya. Tapi kalau dibilang itu jadi gangguan, bila Anda terlalu berlebihan. Setiap orang laki itu pasti punya NPD. Ya kan, dibilang gengsi. Mau nggak Anda dijatuhkan sekarang? Wah, ini apa itu kayak gitu? Di depan mata loh, di depan mata misalnya. Anda tahu, orang-orang laki-laki memang memiliki karakteristik gengsinya tinggi. Harus diakui, iya. Iya loh, ya itu belakang iya. Jangan mau bilang iya, tapi kok ya nanti yang rumah jadi perkara. Harus diakui iya. Apalagi kita hidup di timur. Orang laki itu bukan kehormatan, tapi orang laki itu didudukan menjadi lebih tinggi. Nggak punya anak, punya anak 5 perempuan semua, ya apa yang dipaksa harus urusan anak laki. Bisa. Kaya raya, anaknya perempuannya 5, lakinya cuma 1 yang dapat harta. Laki toh misalnya, ada, masih ada. Meskipun sekarang zaman sudah mulai berubah, tetapi tetap laki itu, kita ngomong Asia ya, menjadi orang yang ditangkap lebih tinggi gitu. Dan itu membuat para lelaki gitu ya, para lelaki itu, oh ya memang aku harus duduk di nomor 1. Anda nggak bisa, Anda nggak mau mengakui diri Anda nggak bisa. Ekstrimnya begitu, dan aku nggak loh kata dia, aku nggak begitu, dia nggak gitu loh. Nah, bukan berarti bahwa setiap
rumah tangga yang mengalami gangguan, itu pasti lakinya NPD? Enggak. Karena yang sering muncul di TikTok sekarang itu adalah, wah, cerai saja. Padahal persoalan bukan untuk ngomong cerai dan tidak cerai. Persoalan adalah kalau di rumah tangga, ya tidak perlu duduk bersama. Gitu, ya. Cuman di sini saya balik lagi ke sini bahwa memang orang-orang yang memiliki mental NPD, ada dibilang yang berlebihan itu loh, gitu. Yang jelas-jelas, ini jelasnya apa tuh? Manipulatif, ya. Habis itu mau menang sendiri, sangat mau menang sendiri. Orang-orang yang memiliki empati yang tinggi tadi, secara nggak sadar saya suka dimanfaatkan. Kenapa? Ya karena dia memiliki sifat tadi mengorbankan dirinya sendiri untuk membantu orang lain. Rugi diri. Nah, akhirnya apa? Pada saat dia merasakan titik, aku kok begini, stres, cemas, marah, depresi, putus asa, ya, kemudian menarik diri dalam hubungan antar personal. Akhirnya apa? Gak ngurusi dirinya sendiri, dan akhirnya dia sendiri bingung, ini benar apa salah? Saya melakukan ini, saya benar apa salah? Kalau kita yang namanya memiliki empati yang tinggi, mengorbankan diri kepada orang lain, mengikiri orang lain, tidak sampai lupa memikirkan diri sendiri. Kira-kira kayak gini orangnya bisa gila kan? Bisa. Kenapa? Jadi sekarang sudah tahu terjujurnya kenapa. Karena memang semuanya terlalu tidak baik, bahkan terlalu mencintai nggak baik. Kalau kita tak biasa aja minta istri saya, ya memang bukan biasa itu terus habis gitu kita nggak peduli. Akhirnya bahwa suatu saat kita juga akan bisa kehilangan. Anda merasa nggak suatu saat bisa kehilangan istri? Anda merasa nggak suatu saat bisa kehilangan anak? Saya hanya karena setrika baju aja, saya kan bisa merasa ternyata hidup sendirian seperti ini. Itu padahal cuma masih 3 anak kuliah, suami kerja, satu hari mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi saya bisa di satu titik saya bisa merasakan, oh seperti ini ya kalau hidup sendirian. Nah, jadi, boleh nggak kita memiliki empati yang berlebihan? Memiliki empati boleh. Berlebihan kalau kita bisa punya benteng diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus bisa tahu. Kita harus bisa tahu, oh ini masalah kita, ini masalahnya. Saya beberapa waktu yang lalu, ya, kalau saya tidak berlatih tentang mindfulness, mungkin tak akan produksi. Dan itu kenapa Pak? Ini masih nomor 1, sama. Nomor 1 ya. Cek 1 ya. Nah, membuat batasan antara diri sendiri dan orang lain. Kalau Anda menjadi seorang konselor atau teman curhat atau menjadi jujukannya orang-orang, kalau ada masalah ngomong semua ke Anda, kalau Anda nggak bisa tahu, nggak bisa membatasi diri, Anda stres, orang-orang sekitar Anda juga stres.
saya belajar membatasi diri. Kalau ditolong mau, ya sudah. Kalau tidak ditolong tidak mau, ya sudah. Saya juga tidak akan pulang lagi. Ya udah, terus beres lah kerjanya. Enggak. Tapi kalau misalnya Pak Jono datang ke saya, Ci, aku minta tolong. Oh iya, berarti kamu betul dengan saya. Tapi setelah saya kok Jono ketemu saya 45 menit saya ngobrol-ngobrol. Sudah saya ditanya, kok Jono itu tadi masalahnya apa Ci? Enggak. Jadi kan tahu sedikit tapi maksudnya setelah ini tapi apa secara detail saya ceritakan saya nggak tahu. Benar saya jujur sudah nggak tahu. Kenapa? Kalau tahu semua kamu mikirin sampai besok pagi, besok lusa. Siapa yang capek? Saya. Belum tentu Pak Jono yang tak secara dilakukan. Belum tentu omongan saya dipikirkan. Tapi saya mikirin omongannya Pak Jono semua tadi Mas Sultan. Ya boleh, usahanya Pak Jono ini susah kan? Dulu begitu dia capek setengah mati. Ya. Kemudian yang kedua menanyakan kepada diri sendiri, apakah perasaan itu milik Anda atau milik orang lain? Loh, ngapain aku sakit-sakit jadi sama si dia kan misalnya? Misal aku curhat-curhat, ya untuk belajar saya dulu kepingin makan ini tidak dikasih berapa lencan sekedar makan bubur terus bisa. Iya Pak Jono, kamu coba ngomong sama Yana, saya bilang sudah dia ngomong coba. Pak Jono tidak beri saya tak pilih terus kira-kira Pak Jono hari ini makan bubur apa sudah makan setengahnya ya? Hah? Stres saya. Stres diri, karena saya nggak bisa tahu apa kayak masalah boleh saja nih. Betul, ya kan? Nah, yang ketiga itu sangat-sangat membantu. Berlatih mindfulness, berlatih meditasi. Artian mindfulness dan latihan meditasi itu sudah menjadi bagian dari penyembuhan kesehatan mental secara umum, bukan untuk kalangan Buddhis saja. Lalu kita yang dari kecil diajari kok dikenalkan ini, malah kita tak pernah memakai. Ya, dan yang keempat, grounding untuk melepaskan energi yang berlebihan. Biasanya kalau kita sudah terlalu lama ini ya, kita hentak-hentakkan kaki dan melepaskan semuanya balik lagi ke alam. Nah, kemudian menjauhkan diri dari hal-hal komunitas yang toksik. Toksik itu mengganggu Pak. Kenapa? Ya. Jadi misal kenapa? Yang nggak berguna bagi Anda. Misal Pak Andi paling nggak senang dengan orang yang kepo atau orang yang suka rasa-rasa, suka merasa orang lain. Nah, atau WA sudah berguna. Kalau di mail itu kasusnya mangkol, ya kan? Ada juga orang yang salah bener itu salah apa, pinter bodoh, dan bodoh apa itu kan kadang juga ada. Nah, kalau kita nggak mau berada dalam komunikasi itu, ya hindari. Kalau sudah tahu ini membuat Anda menjadi sakit secara mental, gitu ya. Bisa ngomong dewi, misalnya. Kalau guyu nggak apa, tapi guyunya kedel aja bahaya. Ya. Kemudian berlatih berbelas kasih kepada sendiri-sendiri. Kita itu sering tidak memberikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Pak Jono liburan kemarin, saya dengar katanya kemana? Ke Jakarta ya? Untuk apa Pak? Nyambangan. Terus dapetnya apa buat Pak Jono? Kenapa? Dapat quality time. Dia mendapatkan quality time. Tapi kalau sekarang saya datang ke Jakarta kemudian ketemu anaknya tinggi, apa yang didapat? Marah. Katanya mak marah. Pergi dewe. Kalau sekarang biasanya bisa jadi kamu
tangan, nggak ngerti ngapain, berpinjam cari duit di sini, sekarang mau ini bisa jadi. Tapi itu tetapnya banyak. Pernah nggak Anda memikirkan untuk diri Anda sendiri? Wah, omsetku mencapai 1 T, aku mau jalan-jalan ke luar negeri. Pernah? Belum. Jangan dia mau lari jago, mau lari nggak jago, Mereka sendiri kan? Menyenangkan diri sendiri. kita sering kali loh lupa menghargai diri kita sendiri, lupa mengapresiasi untuk diri kita sendiri. Padahal itu sangat diperlukan. Ya. Kemudian berani berkata tidak jika tidak ingin melakukan. Susah ya Pak? Nah kayak Pak Andi, iya tapi mau pengen yang mari-mari. Ya aku tidur. Terus gak akan pengen gak gede. Tapi dibaru terus akhirnya Pak, udah tapi itu yang bikin ada stres. Stres memang. Kan kita ngomong enggak, sama aja Pak, semua itu pilihan. Anda ngomong iya loh, akhirnya pilihannya apa? Anda stres. Anda ngomong enggak, pilihannya apa? Anda nggak stres, tapi mungkin orang nggak suka Anda, itu semua pilihan kok. Tidak, kita siap nggak menghadapi risiko. Dan saya juga mulai berani mengatakan tidak. Saya juga mulai berani mengatakan, oh iya saya bisa. Contoh kemarin berarti tahu bahasa Inggris. Itu saya dadaan nanti. Awalnya saya bilang apa? Bukan nggak mau. Awalnya memang saya nggak bisa. Tapi pagi-pagi itu saya dihubungi sama Eri. Saya cuma berpikir, ini kasihan pengantinnya kalau nggak ada. Karena panditanya yang bertugas tiba-tiba pagi itu sakit. Dan nggak bisa cari pandita lain karena ini harus pakai bahasa Inggris. Saya 30 tahun nggak pernah ngomong bahasa Inggris. Hah? Akhirnya saya bilang, oke, saya bilang minta tolong sama Nerakres untuk menerjemahkan. Kalau baca, dia paling nggak kan diajak ngomong ngerti urusan perkara bagus nggak bagus, kita pelafalannya kita nomor 2, gitu kan ya. Tapi yang penting itu orangnya tidak mau ngerti. Dengan bahasa yang ditulisan itu saya bahasakan dengan cara bahasa Inggris. Dan biasanya saya bilang, saya nggak berani itu. Terus sama Nerakres tanya, Bu Yuli jadinya saya yang terjemahkan bagaimana? Bayangin kalau jadi nikah, saya mau bahasa Indonesia, sama Nerakres terjemahin bahasa Inggris, baru sini ngomong, itulah bulan namanya, politisasi gitu kan. Terus saya bilang, saya baca dulu ya sama Nerakres, kalau saya bisa, langsung dari saya ke pengantin. Karena kan ditirukan, saya, jangan ngomong saya, nah, kalau terakhir, saya, baru saya ngomong itu butuh makan waktu berapa lama lagi. Itu kan? Nah akhirnya saya baca, oke, sama dengan saya bisa baca. Saya yakin ya Bu, yakin. Karena kan kalau janji kan ngomongnya harus pelan, bukan merepet gitu. Yang penting kan yang kami ngerti deh, baca saya bicarakan. Dan untungnya nggak jelek-jelek aman. Nama aja nggak elek. Saya berani mengatakan iya saya bisa, ya tidak. Oh dulu, nggak berani. Kamu tak jawab enggak. Dari sini nanti kita bisa belajar pede. Berarti mengatakan tidak. Bukan berarti Anda mengatakan tidak itu Anda membenci orang lain. Jadi mending kita ngomong nggak bisa daripada kita nolong orang tapi blunder. Pahalanya dapat nggak Pak? Nggak dapat. Baik, saya ingin doakan kemudian
Itu namanya tanggung jawab, Pak. Itu beda lagi. Iya dong. Kalau orang sudah mau menerima, ya berarti dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau sudah menerima, kemudian Pandi bikin acara ya di daerah. Besok repot ngapain? Nah, nggak boleh karena Anda sudah menerima. Andai kan Anda bilang, oh saya dipaksa sama batin, dipaksa, tapi diterima, diterima, dijanji, membuat janji nggak di depan altar? Yang janji batin apa Anda? Ya berarti Anda menerima, berarti Anda menerima tanggung jawab itu. Paksaan atau tidak itu pilihan Anda, kan? Alasannya dipaksa itu karena seringkali kita menggunakan hal semacam itu untuk apa? Sebenarnya ya untuk egoisnya kita sendiri ya. Saya nggak mau makan ini tapi dipaksa sama ini. Aku sebenarnya nggak suka minum. Aku tuh sebenarnya nggak tahan makan ini tapi dipaksa sama wangi, akhirnya aku mulus buatku sakit. Kalau sudah tahu makan lombok, nggak bisa, mesti dipaksa sama anak adik. Kalau akhirnya dimakan, yang salah siapa? Tapi seringkali kita bilang yang salah, yang maksa. Nah itu berarti kita tidak mindful. Dan yang terakhir adalah biasanya orang-orang yang memiliki empati yang tinggi itu memiliki luka batin atau trauma-trauma masa lalu yang tidak terselesaikan. Banyak. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan trauma-trauma masa lalu, luka-luka batin yang dialami sebelumnya, itu akan menjadi hambatan. Ya, nah penutup akhirnya selesai sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memiliki empati itu baik apa buruk? Baik. Kenapa Bu? Baik. Kalau kita bisa mengendalikan. Jadi jangan bilang nanti jangan berempati ya, jangan berdana itu Bu Yuli sudah ngajari itu nggak boleh gitu ya. Saya tidak mengajari tidak boleh, tetapi kita harus bisa mengukur diri kita. Jangan karena ingin melakukan kebaikan, ingin dipandang kita, tapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Ya, seringkali kita dipandang baik. Contoh, ini jadi presiden ya. Wah ya jadi presiden, kalau kita tidak mampu jadi presiden. Kalau saya mau menerima, berarti itu bodohnya saya. Karena ada kepentingan, Pak. Kenapa? Ya, nah, tapi jika empati itu membuat diri kita menjadi tidak berdaya, maka kita akan menjadi kecewa, stres, depresi yang akhirnya bisa membunuh diri kita sendiri. Nah, buat apa nolong orang terus? Orang yang ditolong happy, kita yang nggak happy. Ya contoh kasusnya siapa tadi? Agus Gus, gitu kan? Bayangkan hanya Agus seorang bisa buat beberapa banyak, ya. Kemudian lakukan yang wajar. Kita harus bisa berusaha melakukan sewajarnya. Berikan juga empati ke diri kita sendiri. Bu, ini berlaku nggak di dalam keluarga? Berlaku. Kalau misalnya lagi bokek nih bapak-bapak, istri kepingin beli baju baru. Kalau nggak punya uang ya jangan utang.
nggak sayang. Anda ngutang, nggak bisa bayar utang, Anda mati lebih nggak sayang mana? Karena kita seringkali berusaha jaga gengsinya kita. Makanya diperlukan apa kalau di dalam keluarga? Keterbukaan, sepakat, komitmen. Karena yang namanya cinta, yang namanya cinta itu nggak cuma di mulut. Apa? Ekonomi juga. Loh, ya nek Anda nggak mungkin sekarang keluarga dimakan cinta, no. Keluarga yang pasti dikasih makan nasi, sudah ikan, sekolah bayar apa? Bayar cinta. Ada nggak sekolah bayar cinta? Nggak ada. Tapi kedua Nah, kalau bayar DWD berarti Anda sudah bikin perjanjian pranikah. Nah, perjanjian pranikah itu pun dikatakan bahwa menafkahi seorang istri itu tanggung jawab seorang suami. Perkara nanti istrinya punya uang dewi mau berbagi, itu adalah kesepakatan. Gitu. Tapi tanggung jawab seorang istri Anda mau menikah, Anda harus tahu dong tanggung jawabnya seorang suami itu apa. Gak cuma dikasih cinta kalau istrinya, itu ya. Nah, jika kita bisa seimbang dalam melakukan kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan akan bertahan lama, dan itu bisa memberikan kebahagiaan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri dan orang lain. Enak gak sih sekarang kalau kita misalnya membantu orang lain, tapi kita bahagia dengan orang lain itu? Bahagia sekali daripada kita membantu orang lain. Sadari aku gagal loh di emang ini. Tapi apa ya? Oh dia ini kan rumahku, minta tolong. Padahal aku benci. Ya bisa, ya apa? Suka. Enak gak Anda melakukan kebaikan dan bersikap seperti itu? Sangat gak enak. Gak ada pahala lagi. Gak enak. Dan itu Anda bawa terus dalam pikiran Anda. Cek ngomong ini, orang ngomong. Akhirnya apa? Kemana hanya Anda bawa. Mending Anda bilang, sorry ya Ci, saya nggak bisa bantu. Mungkin nanti lain kali. Jauh benar orangnya nggak mungkin datang lagi ke rumah Anda dan Anda sudah lupa. Really begitu. Saya belajar untuk begitu. Apalagi mohon maaf, kegiatan di dalam wihara mudah. Tapi ingat, Anda aktif di dalam wihara untuk apa? Untuk melakukan kebajikan, bukan untuk tukaran sama orang lain. Tersinggung, pasti, gesekan ada. Ya kalau memang pada saat-saat seperti itu, empatnya dikurangi dulu, berhenti sebentar. Habis itu jangan lakukan wihara. Apa sih? Aku sia-sia di sana. Stop dulu Pak. Kalau memang kita jenuh, capek, berhenti, tapi jangan stuck berhenti terus. Kalau Anda sudah siap menghadapi itu, siap tempur lagi, bertempurlah. Kalau Anda masih luka, kira-kira kalau digempur lagi, tambah gelosor enggak? Tambah gelosor. Tapi juga harus disembuhkan lukanya itu, traumanya itu loh. Harus disembuhkan supaya apa? Bisa beraktivitas lagi. Jangan itu udah dijadikan alasan. Mau aku nggak gelem aku. PBR sudah semakin banyak orang. Gesekan ada? Pasti ada. Tapi kalau kita cuma mikir yang begitu saja, nggak jalan-jalan. Jadi kalau sakit berhenti, kan nggak sakit satu, sakit semua. Kok ada sakit? Pak Jono tes sehat, ya Pak Jono maju. Tapi kok ada bilang ayo, mau terus di rumah sakit, nggak mau bangun. Seperti itu. Gesekan pasti ada dalam kita. Jangankan yang kita, berarti ada di kalangan komunitas tangga ada gesekan banyak. Hanya ya berarti ya.
Tapi kalau kita berpikir ya, oh kita ini mau melakukan kebajikan kok. Kalau capek, berhenti dulu. Istirahat sejenak loh, kayak misalnya belajar tadi di sekolah. Kalau digeber terus nggak ada istirahat, kayak kita otaknya mencair. Tapi kalau ada jam istirahat, mainan, kerja apa, ngobrol sama teman, ada energi lagi, ya, untuk bisa melakukan belajar lebih baik. Ya, sama halnya dengan dunia. Capek, ya berhenti dulu. Oh jangan ada ya. Enak. Nah, jadi kita harus bisa. Itu dipelihara di keluarga. Ya nggak apa-apa, apalagi keluarga dari lingkungan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau dengan orang-orang terdekat dengan kita, jadi kita nggak mau terbuka. Maksudnya terbuka secara ini ya. Aku nggak mau. Oh aku pengen ini ngomong.